hadirkan hari ini? Jadi ada satu film saya dari Klik Film Studio, ternyata dipasang di Jakarta World Cinema tahun ini, judulnya Andai Kau Datang Kembali. Itu filmnya buat saya menarik banget, karena udah lama banget kita nggak punya film yang genrenya kayak psychological thriller gitu. Dan pertama kali juga sama Mas Dian Sunu, sama Faradina, ada Adian juga. Menurut saya menarik banget sih, dan kayaknya cocok banget kalau dipasang di Jakarta World Cinema tahun ini. Keterlibatannya mungkin dari balik layar atau belakang layar, Pak? Depan layar. Oh, depan layar juga. Bisa di depan layar. Oke, mungkin karakternya sendiri bisa diinfokan. Karakternya dia sebagai seorang detektif yang mau mengungkapkan suatu kejadian yang cukup aneh banget, karena ada satu orang perempuan yang tiba-tiba dia melapor ke polisi gitu. Dia bilang istrinya udah nggak kenal dia lagi, terus anaknya hilang, dan dia dipecat di hari itu di kantornya gitu. Dan buat saya bukan dipecat, dia tiba-tiba mendapat banyak masalah di hari itu, dan sementara keberadaan orang itu di data-data yang ada di polisi itu ternyata nggak ada sama sekali gitu. Jadi suatu kejadian yang aneh banget, dan karakter saya tuh berusaha untuk mengungkapkan siapa sih sosok perempuan itu gitu. Dan perempuan itu dimain Faradina Mukti. Mas, pandangan Mas Vino sendiri tentang Jakarta World Cinema ini mungkin gimana sih Mas sebagai artisnya, Mas? Buat saya Jakarta World Cinema ini salah satu event pecinta film terbesar di Indonesia, karena kita tahu sendiri Klik Film juga punya line up film, library film yang beda banget sama platform lainnya. Banyak sekali film-film festival yang nggak bisa kita tonton, akhirnya bisa kita tonton di Klik Film. Dan dalam tiap tahunnya Klik Film selalu membuat suatu perayaan Jakarta World Cinema ini gitu. Dan ada film-film yang luar biasa yang dipasang di Jakarta World Cinema ini, yang mungkin kalau nggak ada acara ini kita agak susah juga gitu untuk menyaksikan film ini di layar lebar, di layar besar. Kan kalau misalnya kita langganan Klik Film ya pasti nonton film-film yang rare itu di platform digital, tapi ini sekarang kita bisa nonton di layar lebar gitu. Buat saya ini satu kesempatan yang luar biasa, dan tahun ini juga banyak sekali festival yang bisa untuk memperkenalkan karya-karya baru dari sinias-sinias muda gitu. Ada festival film pendek, terus ada film-film dari sinias-sinias yang mungkin nggak bisa diputar di bioskop secara umum, tapi dipasang di festival ini karena punya tema-tema unik gitu. Dan adanya film-film luar juga yang masuk ke sini bisa menjadi bisa menjadi kayak kita berkaca gitu, sejauh mana sih film-film Indonesia tuh bisa bersaing dengan karya-karya dari luar. Dan buat saya ini satu event yang luar biasa sih. Mas, kekurangannya ada nggak Mas di Jakarta World Cinema itu, dan harus diperbaiki, ada nggak Mas? Kekurangannya pasti ada, tapi buat saya ini satu pencapaian baru lagi. Mungkin Jakarta World Cinema ini jangan cuma di Jakarta gitu, mungkin bisa dibuat keliling ke kota-kota lain, karena banyak banget kalau saya lihat teman-teman di luar kota pengen nonton filmnya di versi layar lebar, tapi terbatas gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa keliling ke kota-kota lain, dan mungkin eventnya bisa lebih panjang lagi dan bisa lebih banyak lagi sinias-sinias luar yang datang ke sini. Jadi kita bisa kolaborasi, kita bisa diskusi, bisa tukar pikiran, dan banyak juga penggemar sinias kita yang fans gitu sama filmmaker luar. Jadi bisa diskusi banyak di Jakarta World Cinema ini. Sebagai nyambung pertanyaan yang tadi, ada sekarang kan jumlah judul film Indonesia kan makin bertambah. Yeah. Genrenya makin banyak, ceritanya makin kompleks. Mas Vino sendiri mempertanyaannya seperti apa? Buat saya sih tetap optimis gitu, karena banyak kan dalam satu minggu aja udah ada 4 film gitu. Tapi buat saya apakah kuantitas film-film ini akan sejalan dengan kualitasnya, itu harus kita benahi lagi sih. Misalnya film-film yang akan tayang itu memang benar-benar harus difilter banget. Jadi nggak cuma kuantitas yang ada, tapi kualitasnya gitu. Karena penonton film kita kan juga udah sangat pinter banget, udah tahu banget cara memilih film.
yang baik seperti apa gitu. Jadi kualitas film itu harus kita jaga lagi gitu. Dan ajang kayak gini ini juga jadi edukasi buat kita gitu, bahwa ini loh film-film line up yang ada di Jakarta World Cinema ini bukan film ece-ece gitu, bukan film kali-kali, ini film-film yang punya reputasi yang baik di festival-festival, film-film yang punya apa ya, kelas yang mungkin kita nggak bisa nemuin ini di tayangan bioskop reguler. Harapan ke depan agar ekosistem atau industri perfilman ini semakin maju. Ekosistemnya semua harus punya nyali gitu. Produsernya pun juga harus punya nyali untuk membuat karya-karya yang luar biasa. Penonton film Indonesia ini pun juga harus punya nyali untuk yuk coba kita nonton film-film yang berbeda-beda genre, berbeda-beda cerita gitu. Dan pemerintah juga harus punya nyali untuk apa ya? Untuk terus pro kepada sineas kita, pro kepada industri film kita gitu. Karena buat saya tanpa adanya ekosistem yang baik, film Indonesia pasti ya akan segitu-segitu aja. Maju tapi akan segitu-segitu aja gitu. Kita pengen kayak India, kita pengen kayak Korea, kita pengen kayak negara-negara lain yang semuanya benar-benar punya ekosistem yang selalu positif di tiap tahunnya. Mas sebagai artis yang filmnya masuk ke Jakarta World Cinema ini kan internasional ya festivalnya, itu suatu kebanggaan nggak sih bagi Mas Vino? Iya, saya senang banget karena pasti kan ada kurator-kuratornya juga gitu. Saya senang banget. Nanti filmnya pertama kali diputar tanggal 30 dan mudah-mudahan film ini bisa dinikmatin. Gimana pun juga film harus tetap menghibur ya. Mudah-mudahan film ini menghibur dan bisa jadi bisa jadi pilihan lain lah di Jakarta World Cinema ini, dan bisa jadi sumbangan kita dari Indonesia untuk film ini, untuk Jakarta World Cinema ini.